Hai guys, apa kabarnya di bulan September ini? Saya percaya setiap kita menjalaninya dalam keadaan yang baik. Tapi mungkin ada sebagian kita menjalaninya penuh dengan tantangan atau pergumulan. Tapi apapun keadaan kita, hari ini Tuhan mengundang kita untuk bersama-sama menikmati Dia di dalam pujian dan firman Tuhan. Hari ini kita akan bicara tentang satu tema, yaitu hamba yang setia bersama dengan contoh Anto. Mengapa tema ini penting dan apa kaitannya dengan hidup saya? Biarlah hari ini firman Tuhan boleh menolong dan menguatkan kita pribadi lepas pribadi. Karena itu, mari saat ini kita beribadah kepada Tuhan. Selamat pagi teman-teman semua. Saya harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Kita sudah siap untuk beribadah. Saya harap kita sudah menyiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan ya. Maka dari itu sebelum kita masuk ke puji-pujian untuk memulai ibadah kita, saya ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk 1 minggu ini Engkau masih senantiasa merawat, memelihara kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua berkat karunia yang Engkau berikan kepada kami. Hari ini kami bersyukur juga Engkau berikan kami satu lagi hari, kami bisa berada di tempat kami masing-masing untuk mempersiapkan diri kami, memuji memuliakan nama-Mu karena Engkau memang adalah Tuhan yang layak dipuja. Tuhan, sertai kami ya Tuhan, layakkan hati kami, supaya ketika kami beribadah pada Tuhan, hati kami, pikiran kami hanya memang tertuju pada Tuhan. Sertai kami ya Tuhan, ampunilah kami kesalahan kami ya Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Sertai kami dalam ibadah hari ini, kami serahkan waktu kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Seringkali kita khawatir akan masa depan kami. Hari esok gimana, kondisi besok gimana. Tapi sebenarnya kalian tahu gak sih, kalau Tuhan itu senantiasa memegang masa depan kita semua. Jadi kita itu sebenarnya gak usah khawatir. Tapi terang bagiku
esok kita Tuhan yang pegang. Teman-teman, ketika kita siap untuk beribadah hari ini, saya harap kita sudah siap dengan hati yang gembira, dengan hati yang penuh syukur. Seperti yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat 13, siapa yang berbahagia, siapa yang bergembira, hendaklah ia menyanyi memuji Allah. Mari kita naikkan puji syukur kita pada Tuhan, pada Allah kita, sebab Tuhan kita layak dipuja. Saya ajak kita tepuk tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Mari kita bersukacita dalam pengharapan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Tuhan selalu beserta kita. Percaya pada janji Tuhan, Percaya pada janjinya, belajar taatkan firman-Nya. Tuhan selalu dengar doa kita, Allah kita. Sekali lagi, bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, bertekunlah dalam doa. Tuhan selalu beserta kita. Percaya padanya, kan janjinya, belajar taatkan firman-Nya. Tuhan selalu dengar doa kita, Allah kita setia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, hosana sang Raja. Angkat suara pujinya, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia, Raja segala raja. Angkat suara pujinya, besarkan namanya. Tinggikan, agungkan Dia, Raja. Sekali lagi dengan sorak haleluya. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. 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 Sorak haleluya. Teman-teman, ketika kita berkata bahwa kita ingin menjadi orang Kristen, kita seharusnya sudah siap untuk menjadi hamba Tuhan yang setia, untuk menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan bagi rencana Tuhan di dunia. Tapi teman-teman, seringkali kita sendiri yang menjauh dari Tuhan, kita sendiri yang semakin lari dari rencana Tuhan. Atau kadang kita merasa Tuhan yang menjauh dari kita. Kita tidak ingin Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Meskipun demikian teman-teman, saya ajak kita merenungkan satu lagu baru yang mengajak kita untuk kembali pada Tuhan, menjadi hamba setia bagi Tuhan.
是我的衣食分明，你的宣召没有怀疑。我的生命献给你，背起十架跟随你，愿你的荣耀彰显在我生命。我的心不要忘记你如何为我舍命，耶稣我爱你，喜乐地跟随你。Sekali lagi kita renungkan, kita berikan seluruh hidup kita hanya pada Tuhan. 献上生命给最爱的耶稣，完全顺服，完全降服，因你恩典是我的衣食分明，你的宣召没有怀疑。我的生命献给你，背起十架跟随你，愿你的荣耀彰显在我生命。我的心不要忘记你如何为我舍命，耶稣我爱你，喜乐地跟随你。赐给我属于你的梦想，带下你国度不在天上，赐给我奔跑不倦的力量，如鹰展翅上腾翱翔。我的生命献给你，背起十架跟随你，愿你的荣耀彰显在我生命。我的心不要忘记你如何为我舍命，耶稣我爱你，喜乐地跟随你。我的生命献给你，背起十架跟随你，愿你的荣耀彰显在我生命。我的心不要忘记你如何为我舍命，耶稣我爱你，喜乐地跟随你，耶稣我爱你，喜乐地跟随你。Teman-teman, mari kita tenangkan hati kita. Kita tundukkan kepala. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk semua anugerah yang Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan ketika kami punya Tuhan yang rela mati buat kami. Kami bersyukur ya Tuhan kami punya Tuhan yang rela menderita bagi kami, menjadi manusia sama seperti kami, dan menebus kami dari dosa kami. Tuhan, kami sadar ya Tuhan, ketika kami berkata kami ingin menjadi orang Kristen, ketika kami memberi diri kami dibaptis, kami punya semangat untuk menjadi pelayan bagi Tuhan, untuk rencana Tuhan di dunia ini. Tetapi di dalam perjalanannya ya Tuhan, kami sadari kami manusia yang lemah. Kami sadari kami manusia yang sering jatuh dalam dosa. Kami sadari kami manusia yang sering lari dari rencana Tuhan. Kami tidak ingin hidup sesuai dengan keinginan Tuhan. Kami merasa keinginan kami lebih penting. Baik itu untuk keuntungan diri kami sendiri, baik itu untuk sesuatu yang baik bagi kami merasa itu baik bagi kami. Tuhan, bawa kami kembali. Sertai kami ya Tuhan, supaya kami bisa
hidup kembali bersama dengan Engkau sesuai dengan rencana yang Engkau jadikan ada buat kami. Kami tahu ya Tuhan, kami manusia yang lemah. Kami tahu ya Tuhan, kami butuh pimpinan dari Tuhan senantiasa. Sertai kami ya Tuhan, kami serahkan diri kami sekali lagi kepadamu. Pakai kami ya Tuhan. Engkau yang sertai kami, terima kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, buat kita yang percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita, buat kita yang percaya bahwa buat kita yang ingin untuk memberikan hidup kita sekali lagi pada Tuhan, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akui kepercayaan iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Shalom guys, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Tuhan terima kasih Engkau berikan kepada kami pagi, hari yang indah. Engkau memberikan kami kesehatan. Engkau melindungi kami Tuhan, Engkau terus menemani kami, bersama kami, sebab Engkau adalah Allah Immanuel. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi Tuhan kiranya Engkau berbelas kasihan, memberikan anugerah-Mu supaya ketika kami membaca, mendengar firman-Mu, kami boleh mengerti Tuhan. Ajari kami Bapa dan berikan kami kekuatan sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Khotbah hari ini diambil dari satu kitab, yaitu kitab Amos di pasal 7 ayat 12 sampai 15. Saya bacakan untuk kita semua. Amos 7 ayat 12 sampai 17. Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Lihat, pergilah, enyalah ke tanah Yehuda. Carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja. Inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi. Melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah ara hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan mengiring kambing domba. Dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah, bernubuatlah terhadap umatku Israel." Guys, saya ingin menunjukkan satu foto. Anda tebak, ini foto apa? Ini patung apa? Ya, pernah lihat ini? Ini patung apa? Ini patung
tentang sebuah anjing ya yang diberi nama Hachiko. Wow. Jenis ini adalah jenis anjing Akita. Wah, keren ya. Lucu ya anjingnya ya. Wow, keai. Oh. Nah, untuk anjing ini begitu setia sekali ya, namanya Hachiko. Sampai saking setianya ini dibuat sebuah film. Filmnya adalah Hachiko. Nah, Anda boleh, kayak yang belum menonton, Anda boleh nonton. Tapi ingat, sebelum nonton, sediakan tisu. Kenapa? Sedih guys. Pasti nangis. Bagi yang sayang anjing ya. Wah, aku aja nangis. Ya, masa cowok nangis gitu ya. Enggak cool. Wah, tapi iya, sedih sekali. Anjing ini setiap pagi, ya ini cerita asli loh, kisah nyata. Ya, anjing ini dia tiap pagi menemani tuannya ke stasiun. Waktu pagi dia mau pergi bekerja, dia menemani tuannya. Terus di stasiun dia menunggu sampai sore. Setiap sore dia menunggu tuannya pulang. Dan hari demi hari dia terus lakukan itu. Begitu setia sekali. Tapi satu kali, tuannya tidak balik lagi ke stasiun. Kenapa? Karena terkena stroke di tempat kerjanya. Lalu dia mati di tempat. Meninggal di sana, di tempat kerjanya. Tapi anjing itu terus menantikan tuannya pulang. Hari demi hari demi hari. Dia terus menunggu di sana. Bukan 1-2 hari. Bukan 1-2 minggu. Bukan 1-2 bulan. Tapi dia menunggunya sampai bertahun-tahun. Sampai dia mati karena mengidap sebuah penyakit. Setia bukan? Untuk mengenang kesetiaan seekor anjing ini, maka orang-orang membangun sebuah patung di sana di dekat stasiun, namanya stasiun Shibuya di Jepang gitu ya. Nah, hari ini patung ini didatangi oleh banyak sekali wisatawan gitu. Biasanya kita ya menilai sebuah kesetiaan itu dengan apa? Dengan waktu. Ya. Kita menjadikan waktu sebagai tolak ukur sebuah kesetiaan. Semakin lama, maka akan semakin setia. Belakangan ini ada seorang hamba Tuhan, ya, Chuantao gitu ya, seorang pendeta atau Chuantao meninggal dunia. Lalu ada seorang jemaat berkata, kita harus memberikan sebuah apresiasi kepada Chuantao ini. Chuantao ini begitu setia. Dia melayani di gereja, di sebuah gereja. Dari muda sampai tua, sampai pensiun, dia terus melayani dan sampai dia meninggal. Wow, begitu setia sekali kepada gereja. Oleh sebab itu gereja harus memberikan sebuah apresiasi kepada keluarga Chuantao ini. Karena dia adalah Chuantao yang setia. Nah, biasanya kita memakai waktu sebagai tolak ukur sebuah kesetiaan, bukan? Semakin lama berarti semakin setia. Nah, apakah waktu menjadi tolak ukur bagi Anda dan saya menilai, mengukur sebuah kesetiaan? Jika waktu adalah alat tolak ukur, alat mengukur kesetiaan, maka kita pastikan bahwa Rasul Paulus bukanlah seorang hamba yang setia. Kenapa? Karena Rasul Paulus melayani di satu gereja, di satu tempat, enggak sampai 3 tahun. Maksimal 3 tahun. Habis itu pindah lagi. Habis itu pindah lagi. Ada yang cuma 2 minggu. Melayani di gereja sana. Terus cabut lagi. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa waktu bukanlah sebuah tolak ukur. Bukan sebuah alat ukur menilai atau mengukur kesetiaan seorang hamba. Lalu untuk menilai seorang hamba yang setia, Anda dan saya bisa dikatakan sebagai hamba yang setia, itu bagaimana sih? Alat ukurnya apa sih? Apakah cara mati? Ya, cara meninggal kita. Misalnya saja di Irak sana, ada orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan yang matinya secara tragis, yaitu mati martir, yang untuk ketok-ketok palu itu. Itu martir ya. Ini mati martir gitu loh ya. Jadi mati secara disiksa karena nama Tuhan Yesus. Nah, apakah mereka lebih setia daripada kita, daripada murid-murid Tuhan Yesus di negara-negara manapun yang
Mati bukan secara martir. Apakah mati secara martir lebih setia daripada orang Kristen yang mati secara normal? Apa menurut Anda? Tidak, bukan. Karena banyaknya orang Kristen yang meninggal. Mereka bukan nggak mau mati martir, tapi tidak ada kesempatan. Seperti itu loh. Jadi dapat kita katakan bahwa waktu bukan tolak ukur sebuah kesetiaan. Cara mati juga bukan alat ukur sebuah kesetiaan. Lalu bagaimana Anda dan saya dikatakan sebagai hamba yang setia? Apa sih alat ukurnya? Apa sih tolak ukurnya? Kita disebut dengan hamba yang setia. Amos, ayat yang tadi kita baca tadi. Nabi Amos adalah seorang nabi yang setia kepada Tuhan. Ya. Amos dipanggil Tuhan untuk memberitakan firman kepada umatnya Tuhan. Amos melayani pada masa-masa kejayaan bangsa Israel, terutama di dalam bidang ekonomi, militer, dan politik. Saat itu mereka sangat berjaya sekali. Tapi sayang sekali, ketika secara materi, secara ekonomi mereka berjaya. Tetapi secara spiritual, kehidupan spiritual mereka anjlok, bahkan hancur. Di tengah-tengah mereka terjadi penganiayaan, terjadi penipuan di dalam bisnis, terjadi kehidupan yang tidak bermoral, dan lain sebagainya. Praktek-praktek penipuan di mana-mana. Ya, wanita dijadikan budak seperti itu. Ya, diinjak-injak haknya. Mereka secara spiritual kacau balau. Lalu Tuhan murka dan dia memanggil Amos untuk memberitakan satu firman penghukuman kepada mereka. Tetapi oleh karena pemberitaan ini, Amos menjadi musuh bagi bangsa-bangsanya. Dia ditolak oleh rekan-rekannya. Sehingga di ayat 12 tercatat kata Amazia, pergilah, jangan bernubuat di sini, ya, tapi bernubuatlah di tanah Yudea. Ya, di sana cari makanmu. Wow, ini sangat menyedihkan, guys. Amazia itu siapa sih? Amazia itu adalah imam besar pada saat itu. Ya, imam besar pada saat itu. Seharusnya imam melayani umatnya Tuhan. Seharusnya imam besar itu membawa umatnya Tuhan kepada Tuhan. Tetapi Amazia tidak melakukannya. Amazia malah melakukannya apa? Untuk melayani perutnya sendiri. Sehingga dia berkata kepada Amos, ya, pergilah ke Yudea sana, cari makanmu di sana. Jangan kamu cari makan di sini, bernubuat di sini. Nah, ya, Amazia mengapa dia berkata seperti itu? Karena orangnya seperti itu. Dia mengira Amos bernubuat itu juga karena untuk demi cari nafkah. Biasanya kita gitu kan. Kalau kita sering bohong, maka ketika orang jujur, kita juga anggap dia bohong. Karena kita pembohong. Kalau kita selalu mencurigai orang lain, maka ketika orang lain berbuat baik kepada kita, kita akan mencurigai dia. Oh, ini pasti penipu ini. Karena kita penipu. Amazia, dia melayani untuk perutnya sendiri. Ketika Amos membawakan firman Tuhan kepada mereka, kepada bangsa Israel, dia juga mencurigai Amos, halah ini kan untuk cari makan, ya seperti saya, gitu loh. Udah lalu pergi aja lah, lu nggak usah datang ke sini, gitu loh. Ya, nah walau Amazia, dia memiliki posisi di dalam pelayanan, tapi dia tidak memakai ini, tidak melayani untuk kebutuhan rumahnya Tuhan, tapi untuk perutnya sendiri. Bayangkan, lalu Amos berkata seperti ini, aku sebenarnya bukan nabi, aku ini peternak. Aku ini petani, ya. Nah, kalau kita lihat Amazia, dia bisa menjadi imam besar. Itu dia melayani sudah cukup lama, bukan? Dia melayani bukan 1-2 tahun, bukan 10 tahun. Mungkin dia sudah melayani 20 tahun atau 15 tahun. Sudah sangat lama. Kalau kita secara konsep manusia semakin lama maka semakin setia. Tapi Amazia apakah hamba yang setia? Tidak, bukan? Dia bisa menjadi imam besar, itu membuktikan dia sudah lama menjadi imam. Sampai diangkat menjadi imam besar. Tetapi Amos, baru saat itu dia dipanggil oleh Tuhan. Baru bisa menjadi nabi. Dia berkata, aku bukan dari keturunan nabi. Aku juga bukan nabi.
Aku ini peternak, aku ini petani. Tapi Tuhan memanggil saya, lalu aku dengan setia melakukan apa yang Tuhan katakan. So, inilah tolak ukur seorang hamba yang setia. Apa itu? Yaitu seorang hamba yang setia itu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan saya kehendaki, melainkan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan melakukan apa yang gereja kehendaki. Hal ini dapat kita lihat di dalam perumpamaan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus mengajar, ya, dia memberikan satu perumpamaan hamba yang setia dan yang baik. Dalam perumpamaan itu ada 3 orang hamba. Masing-masing diberi uang yang nominal yang berbeda. Ya, bilang saja hamba pertama itu dapatnya 100 juta. Hamba yang kedua mendapat 50 juta. Hamba yang ketiga mendapat 20 juta. Masing-masing mendapat uang tetapi jumlahnya berbeda. Nah, tugas mereka cuma satu, yaitu mengembangkan uang itu, ya, sampai berlipat-lipat ganda, kembangkan itu, manage baik-baik. Lalu singkatnya hamba yang setia, kedua hamba 1 dengan hamba 2. Mereka dengan giat mengembangkan, melakukan apa yang tuannya kehendaki. Yang pertama mendapat 100 juta, berarti menjadi 200 juta. Awalnya 100 juta, sekarang menjadi 2 kali lipat, menjadi 200 juta. Nah, hamba yang kedua mendapat 50 juta dan dia memanage-nya, mengembangkannya mendapat 50 juta juga. Akhirnya dia kasih ketuanya 100 juta. Wow. Nah, dari secara kuantiti, mana sih yang lebih hebat? Tentu yang hamba yang pertama dong ya. Karena dia mendapat 100 juta. Hamba yang kedua mendapat 50 juta. Tapi mereka dua-dua ini di mata Tuhan mendapat pujian yang sama. Yaitu hamba yang baik dan setia. Ya, jadi seorang hamba yang baik dan setia itu tidak diukur dengan waktu lamanya bekerja, bukan dinilai dari kuantitinya bekerja, berapa pelayanan yang kamu ambil, semakin banyak berarti semakin setia. Tidak. Bagi Tuhan bukan seperti itu. Bagi Tuhan hamba yang setia adalah hamba yang melakukan kehendaknya. Nah, hamba yang ketiga bagaimana? Hamba ketiga dikatakan hamba yang jahat. Kenapa? Dia tidak mendengarkan perintah tuannya. Dia tidak mengembangkan uangnya itu. Dia simpan uangnya. Ketika tuannya datang, ini tuan uangmu saya kembalikan kepadamu. Tuannya marah, murka. Lalu berkata bahwa mengapa engkau tidak melakukan apa yang saya katakan? Sebenarnya kamu kasih aja uang ini ke hamba yang pertama atau hamba yang kedua. Supaya mereka mengembangkannya. Gitu ya. Lalu Tuhan mencela dia. Nah, inilah dapat kita lihat bahwa seorang hamba yang setia adalah seorang hamba yang melakukan kehendak Tuhan. Jadi jika Anda dan saya ingin disebut sebagai hamba yang setia, maka kita wajib melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Apapun yang Anda lakukan, ya, mau menghormati orang tua, mau sekolah baik-baik, tidak nyontek, mau bekerja dengan kudus, ya, tidak niko-niko, tidak nipu-nipu, maka lakukanlah itu semua untuk demi Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Apapun itu, ya, ketika Anda hidup di dalam keluarga Anda, ketika Anda sekolah, ketika Anda bekerja, lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki. Sebab kita adalah hambanya Tuhan. Mari kita belajar selalu mengintrospeksi diri, apakah kita telah menjadi hamba yang setia. Mungkin ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ketika kita ingin mencoba menjadi hamba yang setia, ada konsekuensinya, ada bahkan pengorbanan. Seperti Amos. Ketika Amos ingin melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dia menjadi musuh bangsanya. Dia ditolak oleh rekan-rekannya. Enggak ada lagi yang mau berkawan dengan dia. Bayangkan itu. Ketika kita ingin menjadi hamba yang setia, mungkin ada konsekuensi yang harus kita terima. Tetapi apakah kita tidak mengabaikan konsekuensi itu, tapi kita terus dia melakukan perintah Tuhan?
Jadi untuk menjadi hamba yang setia, kita perlu komitmen. Ya, kita perlu memiliki komitmen yang kuat. Supaya sekalipun kita menjadi korban, enggak apa-apa. Kita terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ada seorang jemaat Tuhan, dia bekerja di satu tempat, ya, bagian hukum, mengurus data-data penting, surat-surat penting, gitu ya. Ini kisah nyata loh ya. Terus saat itu bosnya meminta dia untuk mengubah sebuah nominal. Wow, si pemuda ini begitu bergumul. Kita tahu ya, secara hukum ya bisa abu-abu dia kan, bisa jadi hitam, bisa jadi putih, yang putih jadi hitam, yang hitam jadi putih. Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Wah, itulah hukum ya. Lalu si pemuda ini diminta untuk mengubah nominal. Wow, dia bergumul sekali. Bagaimana ini? Kalau saya turuti, kalau saya tidak turuti, maka akibatnya saya akan dipecat. Kalau saya turuti, saya merasa berdosa. Saya merasa ini saya sedang melakukan bukan kehendak Tuhan. Dia bergumul dan akhirnya dia mengambil satu keputusan. Dia mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Dia berani mengambil keputusan ini. Dan dia beralih ke bidang yang lain. Dia nggak mau sentuh lagi hukum. Karena dimanapun sama. Hukum itu abu-abu gitu loh. Ya, sulit kita menjadi hamba yang setia di dalam hukum yang seperti ini. Tapi memang ada sebagian orang yang terus hidup kudus, yang terus melawan hukum yang tidak adil itu. Ya. Salah satunya ya mungkin kita kenal Ahok gitu ya. Wow, dia ada hamba Tuhan. Ya, tapi Tuhan yang tahu dia setia atau enggak gitu ya. Kita bukan untuk menilai, kita bukan untuk mendakwah. Tapi seorang hamba yang setia, dia akan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun dia menjadi korban. Lalu si pemuda ini dia menjadi seorang bisnismen. Dia membuka toko dan dia tidak lagi bekerja di dalam hukum tersebut. Guys, mungkin Anda dan saya pernah mengalami hal seperti ini. Kita seperti berdiri di persimpangan. Ke kiri salah, ke kanan salah. Apa sih yang harus kita perbuat? Ya, kalau ke kiri rasanya rugi. Kalau ke kanan menjalankan perintah Tuhan dengan komitmen melakukan kehendak Tuhan, wah rasanya kok nggak enak gitu ya. Yang satu rugi, nanti kan dipecat atau gimana. Mungkin Anda dan saya pernah memiliki pengalaman seperti itu. Tapi yuk hari ini saya mengajak kita untuk menjadi seorang hamba yang setia. Hamba yang melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya Roh Kudus memberikan Anda dan saya sebuah kekuatan untuk melakukan firman Tuhan, melakukan kehendaknya. Sehingga Anda dan saya menjadi seorang hamba Tuhan yang setia. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Oleh karena kesetiaan-Mu, kasih-Mu, kami diselamatkan. Oleh karena kesetiaan-Mu Tuhan, kami ingin belajar untuk menjadi anak-anak hamba yang setia. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk melakukan firman-Mu, menjadi pelaku firman-Mu. Berikan kami hati yang berkomitmen untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, bentuk kami. Haleluya. Dengarkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Guys, kita bersyukur bahwa kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita menjadi hamba Tuhan yang setia, yang melakukan firman Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan. Ada 2 pengumuman untuk kita. Yang pertama, hari Sabtu 18 September, gereja kita mengadakan sebuah seminar atau webinar yang bertemakan COVID-19, fakta atau mitos. Membahas fakta-fakta dan mitos-mitos yang ada seputar COVID-19. Ayo, ajak keluarga kita untuk sama-sama mengikuti webinar ini, sehingga kita bisa lebih tahu tentang apa yang benar tentang COVID-19. Yang kedua adalah, di tengah-tengah pandemi ini, mari kita terus menjaga protokol kesehatan untuk kepentingan kita bersama. Happy Sunday, God bless you all.